Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, geger usai temuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban terlentang di kolong tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban sudah membusuk, diduga sudah tewas beberapa hari lalu. Di dalam kamar ditemukan buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad, ibu korban tidak berada di lokasi. Dan dari penghuni kos-kosan pernah ngedengar anaknya sering digebukin sama si orang tua ibunya ini. Ya, itu pun ada bekas tanda biru ya di bawah mata ya. Polisi masih mendalami kondisi ibu korban yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dari Jakarta, Rizky Faluvian News melaporkan. Seorang driver ojol dianiaya oknum TNI di pinggir jalan hingga patah tulang hidung. Demi solidaritas, ratusan rekan ojol geruduk markas polisi militer setempat mendesak pelaku bertanggung jawab. Perlawanan warga stop strobo dan sirine patwal di jalan berhasil. Kepala Polisi Lalu Lintas akan membekukan strobo dan sirine kendaraan patwal agar jalanan tidak bising dengan suara totot buk-buk saat macet. Oktober gaji Pak RT dan Pak RW di Jakarta naik Rp500.000. Gaji Pak RT naik jadi Rp2,5 juta per bulan, sementara Pak RW jadi Rp3 juta. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Kematian tidak wajar anak perempuan 8 tahun di kamar kos Penjaringan, Jakarta Utara masih misteri. Ada Wenda Nura di lokasi kejadian. Wenda, apa sudah ada titik terang dan siapa pelaku pembunuhan? Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Saat ini saya berada langsung di lokasi kejadian. Ditemukannya mayat seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang ditemukan tewas di sebuah kamar di kos-kosan di kawasan Jakarta Utara. Dan hingga saat ini polisi belum menemukan penyebab dari kematian anak tersebut. Namun yang pasti anak tersebut ditemukan meninggal dunia dengan posisi terlentang dan tubuh penuh luka berlumuran darah. Namun polisi pun tidak bisa mendeteksi dari hasil identifikasi awal, tidak bisa mendeteksi luka tersebut atas luka apa gitu, apakah luka tusuk ataupun luka tumpul lainnya, karena memang pada saat ditemukan korban sudah dalam keadaan membusuk. Dan polisi mengira karena kondisi korban ini sudah membusuk, diperkirakan anak tersebut sudah meninggal sekitar 5 hari yang lalu. Nah, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, pada saat dilakukan proses evakuasi, ibu dari si anak tersebut tidak berada di lokasi. Jadi memang anak tersebut tinggal di sini dengan ibunya, namun pada saat dievakuasi ibu tersebut tidak ada di lokasi. Namun saat ini ibu dari anak yang meninggal dunia ini ditemukan di Jalan Kertajaya dan saat ini sudah berada di Polres Jakarta Utara untuk dilakukan proses penyelidikan atau dimintai keterangan lebih lanjut. Dan perlu kami informasikan bahwa awal mula ditemukannya mayat seorang anak berusia 8 tahun ini adalah karena salah satu penghuni kos yang mencium bau tidak sedap. Lalu ketika si ibu dari anak tersebut tidak ada, ia melihat ke atas dan terlihatlah ada seorang mayat perempuan. Lalu melapor kepada petugas sekitar dan melalui proses identifikasi awal ditemukanlah anak berusia 8 tahun yang meninggal dunia dan ditemukan berinisial AR. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kematian dari bocah tersebut masih penuh tanda tanya dan akan segera kami informasikan jika ada informasi lebih lanjut. Wiki. Baik Wenda, terima kasih. Dan pemirsa, setelah menuai protes luas, penggunaan strobo atau sirine oleh kendaraan pengawal pejabat tidak terdengar lagi di jalanan Jakarta pagi tadi. Jalan Sudirman Tamrin Jakarta pagi tadi bebas bising dari suara strobo totot buk-buk yang biasanya terdengar memecah kemacetan. Meski lalu lintas padat, tak terdengar lagi suara strobo atau sirine mobil pengawalan pejabat. Padahal kemacetan cukup panjang mulai dari Simpang Susun Semanggi, Bundaran HI hingga Duku Atas. Hal serupa juga terjadi di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan. Meski lalu lintas padat, tapi tidak terdengar suara sirine mobil pengawal seperti hari biasa.
Sebelumnya penggunaan strobo dan sirine oleh kendaraan non-darurat menuai protes luas publik, bahkan muncul gerakan stop totot wuk-wuk di media sosial. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menegaskan penggunaan strobo telah dibekukan sebagai respon atas protes masyarakat. Pengawalan terhadap kendaraan pejabat tetap dilakukan namun tidak lagi menggunakan strobo. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat. Dinilai sukses tekan kemacetan hingga 24%, rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang bakal dilanjutkan hingga Oktober 2025. Kendaraan roda 4 di Simatupang menuju Lebak Bulus masih boleh masuk tol gratis di Tol Fatmawati 2 pagi ini. Sepekan setelah rekayasa lalu lintas diberlakukan, Pemprov Jakarta mengklaim kemacetan di TB Simatupang bisa turun 24%. Kendaraan yang semula berjejal di jalan arteri dialihkan sebagian ke jalan tol. Rencananya rekayasa lalu lintas ini berlanjut hingga Oktober 2026, maksud kami 2025, seiring target selesainya seluruh proyek galian di Jalan TB Simatupang. Pemirsa, terhitung mulai Oktober 2025, Pemprov DKI Jakarta menaikkan insentif bagi Ketua RT dan RW di Jakarta hingga 25%. Ketua RT yang awalnya mendapatkan insentif 2 juta, kini mendapatkan 2,5 juta rupiah per bulan. Sementara Ketua RW dari 2,5 juta menjadi 3 juta rupiah lebih. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan jika insentif Ketua RT dan RW mulai Oktober 2025 naik 25%. Kenaikan insentif ini juga dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP DKI Jakarta. Namun ia mengaku jika besaran kenaikan ini belum sesuai dengan janji kampanye Pramono Rano pada kampanye Pilgub 2024 lalu, di mana akan melipat gandakan insentif RT/RW. Kenaikan nantinya akan dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah. Sementara itu di Jakarta jumlah pengurus RT mencapai 30.894. Sementara RW tercatat 2.741, sehingga rencana penggandaan insentif masih realistis dilakukan. Kenaikan ini diharapkan bisa meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat cuaca ekstrim, harga cabai merah besar kini melejit hingga Rp100.000 per kilogram di Pasar Tagok Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan sementara di Semarang, Jawa Tengah, harga semua jenis cabai juga mengalami kenaikan hingga membuat pendapatan pedagang menurun. Sudah sejak sepekan terakhir, harga cabai di pasar tradisional Tagok Padalarang, Kabupaten Bandung Barat terus mengalami kenaikan. Bahkan untuk cabai merah besar yang sebelumnya Rp40.000, kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai keriting yang sebelumnya harganya Rp30.000, kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga akibat stok barang berkurang akibat gagal panen dampak dari cuaca ekstrim. Akibatnya pembeli mengurangi penggunaan cabai yang menyebabkan pendapatan pedagang menurun. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga semua jenis cabai juga dikeluhkan pembeli. Kenaikan sudah terjadi sejak seminggu belakangan juga akibat petani gagal panen dampak cuaca ekstrim. Harga cabai merah keriting yang awalnya Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit merah dari Rp30.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Pedagang mengaku omsetnya menurun hingga 30% akibat kenaikan ini. Mereka hanya berharap pemerintah bisa menstabilkan harga cabai. Tim Liputan iNews melaporkan. Lama tak ada kabar, politisi Nasdem Ahmad Sahroni kembali muncul dalam acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Selain sambutan, Sahroni juga memberikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya ini menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui.
Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang viral karena mengaku ingin merampok uang negara dipecat dari partainya PDIP. Usai dipecat, Wahyudin kini kembali ke profesi lamanya sebagai sopir truk. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berbuntut pemecatan. Wahyudin dipecat dari partainya PDI Perjuangan karena melakukan pelanggaran berat etika partai. SK pemecatan Wahyudin dikeluarkan DPP PDIP Sabtu lalu. Posisi Wahyudin akan digantikan segera melalui mekanisme pergantian antar waktu. Sesuai aturan partai, pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota partai atau pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dimulai dari 0000. Ya, teman-teman semua, saya mulai dari nol lagi, jadi sopir trek lagi. Sementara itu melalui akun Instagram istrinya, Wahyudin mengaku akan kembali menjadi sopir truk usai dipecat dari PDIP. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Lebih dari 5.000 anak keracunan. Usai menyantap makan bergizi gratis, Istana pun meminta maaf. Keracunan terus berulang, kritik pun bermunculan mulai dari meminta mengganti MBG dengan uang tunai hingga desakan menghentikan MBG untuk dilakukan evaluasi besar-besaran. Persoalan seputar program makan bergizi gratis terus bermunculan. Yang terbaru ditemukan menu belatung di menu MBG yang dibagikan di SD dan SMP swasta di Kabupaten Biren, Aceh. Menu MBG berbelatung juga dibagikan di kotak makan yang diterima siswa SMA Negeri 3 Pamekasan, Jawa Timur. Padahal menu MBG dikirimkan dari salah satu SPPG yang hanya berjarak 1 km dari sekolah. Selain makanan tidak layak, kasus keracunan MBG terus berulang. Bahkan tercatat ada 5.626 siswa keracunan menu MBG sejak program ini digulirkan. Kepala Badan Gizi Nasional mengakui masih banyak persoalan di SPBG sebagai penyedia menu MBG. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang, itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Istana meminta maaf atas banyaknya siswa korban keracunan MBG. Seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Sorotan tajam kini mengarah ke program MBG Prabowo. Sejumlah pihak meminta pemerintah mengganti MBG dengan uang tunai hingga desakan penghentian anggaran program makan gratis berbiaya ratusan triliun rupiah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu sore waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di New York menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Mereka tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel tempat Prabowo menginap. Presiden Prabowo pun sempatkan diri untuk menyalami dan menyapa para diaspora dengan hangat. Momen spesial juga terlihat saat 2 anak diaspora, Hatta Sanuf Kurniawan dan Adriana Marga Panjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara dan menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo. Siapa namamu?
takutnya, wah. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat pada Selasa 23 September mendatang. Sidang Majelis Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia sekaligus untuk menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Akibat dipengaruhi minuman keras, seorang anggota polisi mendatangi rumah seorang wanita di Komplek Pondok Jatimurni, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sempat terjadi cekcok antara warga dan pelaku karena ulahnya membuat kegaduhan. Seorang pria yang mengaku sebagai anggota Resmo mendatangi rumah warga di Komplek Pondok Jatimurni, Pondok Gede, Bekasi. Pelaku yang diduga datang dalam keadaan mabuk sempat cekcok hingga terdengar beberapa kali teriakan. Akibatnya warga curiga dan sempat dikira maling hingga petugas keamanan kompleks datang. Saat warga terus berkumpul, pelaku malah membuat onar yang mengganggu ketentraman warga. Ia bersikeras tidak akan meninggalkan lokasi sebelum membawa kekasihnya. Akibat perdebatan alot, pelaku dibawa ke kantor RW hingga warga menghubungi pihak kepolisian dan tak lama anggota Polsek Pondok Gede datang dan bersama Propam untuk mengevakuasi pelaku. Pelaku juga dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Seorang pengemudi ojol menjadi korban penganiayaan anggota TNI di Jalan Panglima Aim, Pontianak, Kalimantan Barat. Akibat penganiayaan itu, korban menderita patah tulang hidung. Seorang pengemudi ojol teguh terekam warga saat cekcok dengan anggota TNI Letda FA di Jalan Panglima Aim, Pontianak, Kalimantan Barat. Akibatnya pengemudi ojol sempat dianiaya hingga menderita patah tulang hidung. Usai kejadian, beberapa komunitas ojol sempat melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Tak hanya di situ, para pengemudi ojol juga mendatangi Pomdam Tanjung Pura untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak butuh waktu lama, Wakapendam 12 Tanjung Pura, Letkol Infanteri Agung W. Palupi segera menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya. Ia juga berjanji jika kasus ini akan ditindaklanjuti dan pelaku akan disidang melalui persidangan militer. Belasan rumah semi permanen ludes terbakar hingga menyebabkan puluhan penghuni terdampak di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, ruang belakang rumah makan di res area Tol Cipularang juga terbakar dan menyebabkan pegawai sesak nafas saat memadamkan api. Belasan rumah semi permanen hangus dilalap api di Jalan Cakung Drainase, Cilincing, Jakarta Utara. Diduga api berawal dari salah satu rumah warga yang mengalami konsleting listrik. Api cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Akibat kejadian ini, 40 jiwa dari 10 kakak terdampak. Dan api baru bisa dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Sementara itu kebakaran juga terjadi dan melalap ruangan dapur serta beberapa kamar pegawai di res area Tol Cipularang KM 88 jalur Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kebakaran, seorang pegawai menderita sesak nafas usai mencoba memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran diduga dari cipratan minyak goreng hingga mengenai bahan yang mudah terbakar. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Sementara pegawai yang mengalami sesak nafas segera diberi bantuan pernafasan dengan oksigen. Tim Liputan News melaporkan. 5 orang terluka akibat kecelakaan beruntun antara 3 kendaraan di Jalan Tol Cipularang Cikampek Purwakarta Padalarang, tepatnya di kilometer 99 jalur B arah Bandung. Kecelakaan diduga akibat mobil derek putar balik. Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan melakukan ziarah ke Bandung, dan juga kendaraan derek milik Jasa Marga terjadi di kilometer 99 Tol Cipularang, wilayah Darangdang, Purwakarta. Kecelakaan bermula bus pariwisata dari arah Jakarta menuju Bandung dan bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Lalu di depannya terdapat mobil derek yang akan berbalik arah dengan cara berputar. Bus Prima Jasa yang dalam kecepatan tinggi diduga tidak bisa mengerem dan langsung menghantam mobil derek. Lalu hampir bersamaan muncul bus pariwisata sehingga kendaraan derek yang sedang berbalik arah tersebut menabrak bus pariwisata tersebut.
Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Pengemudi derek jasa marga mengalami luka berat dan 4 penumpang bus pariwisata dievakuasi ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Sementara rombongan ibu-ibu yang akan ziarah hingga masih menunggu bus lain yang akan membawa mereka ke Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Tak terima uang pembayaran dibilang jelek, 2 pria menganiaya pegawai SPBU di Cipondoh, Tangerang, Banten. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku ditangkap polisi usai videonya viral. Aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terjadi di Jalan Hasim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Kericuan ini diduga akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Polisi yang menerima laporan kejadian tersebut langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 orang pelaku. Mereka pun langsung dibawa ke Mapolsek Pinang. Kepada polisi mereka mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Setelah pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pasangan pria dan wanita yang berboncengan motor menggasak motor di sebuah rumah kos di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga kedua pelaku sudah berulang kali melakukan aksi curanmor. 2 pengendara motor menyatroni sebuah motor yang terparkir di depan rumah kos Jalan Kepal Listrik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. 1 orang melakukan eksekusi sementara yang lainnya memantau situasi. Sepeda motor yang menjadi target gagal digasak lantaran terkunci ban depannya. Sasaran berpindah dan berhasil menggasak sepeda motor yang berada di sebelahnya dan dibawa kabur. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jaringan perdagangan bayi lintas negara dibongkar hingga polisi menangkap sejumlah pelaku di Singapura. Hasil penyelidikan, para pelaku sudah mengumpulkan 25 bayi, di mana 15 diantaranya telah dipindahkan ke Singapura dengan modus adopsi. Polri dan kepolisian Singapura bekerja sama membongkar sindikat perdagangan bayi lintas negara. Sindikat ini terbongkar dari pengembangan kasus penjualan bayi di Bandung, Pontianak, Jakarta, hingga Singapura. Hasil penyidikan, polisi juga masih mengejar 3 warga negara Singapura yang diduga terlibat. Pengungkapan ini berawal dari penelusuran data nomor induk kependudukan atau NIK porter yang diduga mengantarkan bayi ke Singapura guna memastikan identitas serta jalur keberangkatan. Asik merekam bus dengan klakson telolet, seorang bocah menjadi korban jamret. Seorang siswa SD tanpa sengaja menelan paku payung saat bermain gasing di Bojonegoro, Jawa Timur. Saat akan dioperasi, ternyata posisi paku payung sudah bergeser ke paru-paru. Seorang siswa sekolah dasar negeri Cengungklung, Gayam, Bojonegoro mengalami kejadian tak terduga saat sedang merakit gangsing dari penghapus bersama teman-temannya di rumah. Korban siswa kelas 2 tanpa sengaja menelan sebuah paku pines yang semula dipakai untuk menancapkan gangsing dari penghapus supaya nantinya dapat berputar. Korban berusaha mencabut paku pines yang menancap di penghapus dengan menggunakan giginya. Namun secara tiba-tiba salah seorang temannya tidak sengaja menyenggol hingga paku pines yang dicabut olehnya tertelan. Korban segera memberitahu orang tuanya dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil ronsen awal di RSUD Bojonegoro diketahui bahwa paku pines sudah berada di area tenggorokan dan sempat membuat korban batuk mengeluarkan darah. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo. Posisi paku pines telah berpindah ke dalam paru-paru. Dan saat akan dilakukan operasi, pines telah berpindah ke saluran makanan sehingga prosedur penanganan pun disesuaikan tanpa harus operasi. Di sini disuruh ke RSUD Bojonegoro, langsung ditangani ke RSUD Bojonegoro, di ronsen, langsung dirujuk dari Surabaya. Sebaiknya selalu berhati-hati bagi orang tua mengingatkan apa yang akan dimainkan anak-anaknya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang anggota Polwan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli, anggota Polsek Sekotong, Nusa Tenggara Barat. Tersangka merupakan istri korban.
Bribtu Rizka Sintiani resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya Brigadir Esko Faskareli. Tersangka ditetapkan dalam kasus kematian janggal anggota Polsek Skoteng. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan anjing pelacak. Polisi memeriksa beberapa orang saksi termasuk istri Brigadir Esko. Jasad korban telah diotopsi. Warga Dusun Nyiur, Lembang, Jembatan Gantung, Lembar, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan jasad korban di bukit belakang permukiman. Jasad korban pertama kali ditemukan mertua yang sedang mencari ayam peliharaan. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, kaget mendapati sesosok mayat di sebuah pohon. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 4 bulan bercerai, seorang pria mengamuk dan menganiaya keluarga mantan istrinya di Pacitan, Jawa Timur. Akibatnya, aksi itu mantan ibu mertua pelaku tewas. Warga digembarkan dengan penganiayaan terhadap 5 orang satu keluarga Miswati di rumah korban di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Tragis, Tini ibu Miswati tewas di lokasi. Sementara Miswati dan ayahnya serta 2 sepupunya terluka parah dibawa ke rumah sakit. Ironis, pelaku merupakan Wawan, warga Kayan Pacitan, mantan suami Miswati. Saat kejadian, pelaku membawa kabur anak Miswati yang berusia 14 tahun. Pelaku menganiaya menggunakan senjata tajam lantaran kesal mengetahui sang mantan istri hendak menikah lagi. 4 korban luka parah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darsono, sementara pelaku masih diburu polisi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. 3 orang luka-luka dan harus dibawa dan juga dirawat di rumah sakit akibat tertimpa teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah yang ambruk. Polisi pun menyelidiki kejadian ini karena kantor Bupati baru selesai dibangun tahun 2017 lalu. Dia ada acara lomba layangan. Teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk. Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Anggota perguruan silat harus berurusan dengan polisi karena konvoi ugal-ugalan hingga meresahkan warga. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama Seputar iNews Siang. Pramono Anung akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons peristiwa bus Transjakarta yang kerap mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu terakhir. Ia akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Pramono menilai pengendara kendaraan bermotor terkadang memasuki jalur Transjakarta atau memotong jalannya bus Transjakarta. Ia menegaskan kecelakaan bus Transjakarta tidak boleh terulang kembali karena jumlah penumpang Transjakarta terus meningkat. Kadangkala kejadiannya karena ada yang motong dan sebagainya, sehingga dengan demikian tentunya akan kami perbaiki, nggak boleh terjadi lagi, supaya ini juga memberi aman dan nyaman. Sebelumnya ada 3 insiden kecelakaan yang melibatkan Transjakarta sepanjang September 2025. Pertama, sopir Transjakarta menabrak toko di Jalan Raya Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua, insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan yakni bus Transjakarta Koridor 3 dan truk di Jalan Cideng Timur. Kemudian bus Transjakarta rute Koridor 11 Pulau Gebang, Kampung Melayu mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara mobil, motor, hingga rumah toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan anggota perguruan silat diamankan polisi usai konvoi ugal-ugalan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi para pelaku itu sangat meresahkan warga. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya membuat bising,
Konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar-kacir. Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Di sela-sela sidang umum PBB, Inggris akui negara Palestina dan merupakan pukulan telak bagi Israel. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, akibat iseng saat bermain, seorang bocah berusia 7 tahun tersangkut mesin cuci di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Orang tua yang panik segera menghubungi petugas damkar untuk dilakukan evakuasi. Petugas damkar mengevakuasi seorang bocah berusia 7 tahun yang terjebak di bagian pengering mesin cuci di rumahnya di Depok. Saat temukan, bokong sang bocah berada di bagian bawah mesin pengering. Korban ketakutan karena tidak bisa melepaskan diri, sementara orang tuanya panik. Korban bisa masuk ke mesin pengering awalnya dari iseng saat bermain. Sebelumnya orang tua dan tetangga sudah berupaya mengevakuasi korban, namun tidak berhasil. Akhirnya diputuskan untuk menghubungi petugas damkar. Tak butuh waktu lama, korban segera dievakuasi dan diangkat petugas. Tubuh korban yang terjebak di mesin pengering bisa diangkat dalam waktu 10 menit oleh 4 petugas damkar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti tak masalah game Roblox menjadi program ekstrakurikuler atau ekskul di sekolah. Namun ia mengingatkan dampak negatif dari game. Game Roblox masih menjadi sorotan usai pemerintah Kota Solo meluncurkan program ekstrakurikuler berbasis game Roblox untuk pelajar tingkat SMP. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pun angkat suara soal hal ini. Ia menilai penggunaan game untuk metode pendidikan masih menuai pro dan kontra. Pada dasarnya, ia tak mempermasalahkan game Roblox menjadi program ekskul di sekolah. Namun Abdul Mukti juga mengingatkan dampak negatif dari penggunaan game ke dalam metode pendidikan. Kendati demikian, Mukti tak mempersoalkan kebijakan Pemkot Solo yang menerapkan game Roblox sebagai sarana program ekskul di tingkat SMP. Namun ia menekankan agar penggunaan game ke dalam metode pendidikan bisa dipertimbangkan dalam aspek kemanfaatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Inggris, Kanada, dan Australia secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengakuan ini membawa implikasi diplomatik bagi negara Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Minggu menyatakan pengakuan resmi Inggris atas negara Palestina. Pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kemungkinan perdamaian tetap hidup dan mewujudkan solusi dua negara. Inggris bergabung dengan 147 negara termasuk Kanada dan Australia yang secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pengakuan Inggris terhadap negara Palestina terjadi di tengah meningkatnya tekanan dari dalam negeri dan internasional. Meskipun sebagian besar bersifat simbolis, pengakuan ini membawa implikasi diplomatik. Ini berarti Inggris dapat meningkatkan status misi diplomatik Palestina di London menjadi kedutaan penuh. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menentang pengakuan atas negara Palestina. Ia memperingatkan bahwa langkah itu akan membahayakan kelangsungan hidup Israel. Pemirsa, dukung Seputar iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTV Awards, kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut,
Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag Vote ITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote untuk per kategori per hari. Anda dapat kembali melakukan vote keesokan harinya. Periode vote berlangsung 6 hingga 27 September 2025 pukul 23:59. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.